Pernyataan politisi PSI, Adi Armando yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Wakil Presiden yang terbaik sepanjang sejarah. Tentu ini menjadi topik politik yang paling hangat hari ini, menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan. Dan seperti biasa, pastinya pernyataan-pernyataan semacam ini menimbulkan kontroversi dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tapi banyak juga pihak-pihak yang menganggap itu tidak pantas dan dianggap tidak ada ukurannya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Dalam konteks itulah kemudian saya tertarik untuk bicara itu. Sebenarnya kalau kita teliti satu persatu ya, minimal untuk mendalami kira-kira apa argumentasi Adi Armando yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk melihat sekaligus bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menyebut Gibran itu sebagai wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Secara eksplisit memang tidak ada ya argumen-argumen itu. Tapi rata-rata saya melihat ada beberapa poin, ada beberapa statement yang sepertinya menjadi stressing penekanan dari Adi Armando untuk menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Pertama, adalah bahwa Gibran itu adalah sosok yang mampu meningkatkan elektabilitas ataupun mampu meningkatkan perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang lalu. Sepertinya bagi Adi Armando, kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto sebagai salah satu kunci bagaimana pasangan Prabowo dengan Gibran itu mampu meningkatkan elektabilitas dan mampu mengunci kemenangan Pilpres dengan memperoleh dukungan 58%. Itulah yang disebut oleh Adi Armando. Jangan lihat Gibran itu adalah anaknya Jokowi. Jangan lihat Gibran itu sudah dikait-kaitkan terkait dengan politik kekeluargaan, tapi lihatlah Gibran itu adalah sebagai calon wakil presiden yang mampu meningkatkan elektabilitas Prabowo ketika berkompetisi dalam Pilpres 2024. Itu yang saya lihat adalah argumen yang pertama yang sepertinya digunakan oleh Adi Armando untuk melihat bagaimana seorang Gibran itu adalah wakil presiden yang terhebat versi Adi Armando. Nah, yang kedua adalah penilaian Adi Armando di mana Gibran itu mampu memanfaatkan media sosial bagi Gibran untuk menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Betul kalau itu yang disampaikan. Artinya belakangan ini memang kita menyaksikan dari dekat bagaimana wakil presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali memang mengunggah video-video yang terkait dengan kondisi politik bangsa dan termasuk soal bagaimana persiapan Indonesia menghadapi situasi yang semakin mengglobal. Misalnya dalam akun pribadinya, Gibran itu kan mengunggah terkait dengan pentingnya bonus demografi, persiapan bangsa Indonesia menyongsong generasi emas, termasuk juga bicara tentang anak-anak muda, termasuk juga bicara tentang hilirisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Penggunaan media sosial ini sepertinya bagi Adi Armando sebagai poin plus bagi Gibran untuk bisa disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Karena memang harus kita akui, follower dan para pengikut Gibran sebagai wakil presiden saya kira cukup banyak. Di semua kanal media sosial yang dimiliki oleh Gibran memang pengikutnya cukup luar biasa. Jutaan jumlahnya. Dan disitulah kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana Gibran itu menyampaikan gagasan, narasi, dan pikiran-pikiran besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa yang akan datang. Tentang hilirisasi, tentang anak muda, tentang AI, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga soal bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi 2045. Itulah yang kemudian diekspos oleh Adi Armando sepertinya sebagai petunjuk yang kedua untuk menyebut Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga, sepertinya Adi Armando itu menggunakan panggung debat calon wakil presiden 2024 yang lalu sebagai ukuran juga bahwa Gibran itu adalah sebagai anak muda yang tampil agresif dengan gagasan-gagasan yang cukup teruji. Karena Adi Armando mengatakan bahwa Gibran waktu melakukan debat kandidat, waktu Pilpres, tentu dengan Mahfud MD saat itu kan tampil cukup baik menurut Adi Armando, kemudian dengan gagasan-gagasan besar dan menunjukkan Gibran itu adalah sebagai orang yang berpengalaman. Itu adalah ukuran yang ketiga. Untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, kurang baik, kurang sempurna,
Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, hati kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar. Nyata itu ya. Pembantaran. Ya pakai M, pembantaran. Oh, ini pidato Pak Soeharto dulu. Saya ingat apa yang disampaikan itu, saya pikir ya 2020 itu apa namanya globalisasi itu terjadi. Tapi rasanya pasar bebas itu terjadi sekitar tahun 2021 ini baru begitu bebas, sangat bebas pasar bebas terjadi di negara kita. Nah, bebas itu dalam arti kata di hutan pun orang bisa belanja dengan aplikasi yang ada di tangan mereka. Nah, ini memang sudah diantisipasi sejak jauh lagi oleh Pak kita Soeharto ya. Artinya mereka sudah memahami apa yang terjadi ke depan, yang bakal terjadi hari ini mereka sudah tahu. Dan ini bukan hanya sekedar pasar bebas, ini semua ideologi bebas negara luar pun masuk ke kita ini yang Betul. kita. Iya. Betul. Bukan hanya pasar bebas, ideologi yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, terutama kita kan budaya kita gotong royong. Nah, sekarang budaya Agama Islam. Iya, kemudian apa lagi? Rasa kecintaan kepada pemimpin. Saya ingat betul waktu masih kecil-kecil ya. Itu kalau ada kepala desa, itu kalau ada di kampung itu motong sapi, motong kambing, itu pasti ingat dengan kepala desanya. Oh, pemimpin kita. Begitulah kecintaan orang kepada pemimpin dulu. Hari ini kecintaan terhadap pemimpin itu hilang karena respek pemimpin terhadap rakyat dan rasa terlindungi dan rasa memiliki rakyat itu hilang. Nah, ini yang kita perlu makin kita kaji lebih jauh. Bagaimana bisa hilang rasa kecintaan rakyat kepada pemimpin disebabkan oleh pemimpin itu sendiri. Nah, kalau pemimpinnya tidak mau berpikir bagaimana supaya dicintai rakyat, masih berpikir bagaimana saya bisa kaya, mengembalikan modal saya yang calon. Nah, ini jadi sulit ini. Jadi ini sementara itu, saya kira. Lanjut. Oke, kawan-kawan yang setia masih yang anti komunis ya. Ya, gerakan anti komunis. GAK. Agama Satu lagi, yang Pak. mengajarkan agar umat manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Nah, Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat. Nah, ialah adanya keseimbangan antar lahir dan batin, antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan dalam hidup seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Umat Islam diperingatkan agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. selama dia berpuasa Di lain nggak pihak, pernah ada muncul Quran di kita sana. diingatkan jangan sekali-kali membantu dalam berbuat kekejian dan kerusakan. Agama Oke, saya tanya sama Anda masih ingat nggak 10 tahun berkuasa yang bersangkutan pernah nggak nuzul Quran diselenggarakan di istana? Kayaknya pernah tuh, Bang. Pernah kali-sekali ya. Iya. Saya 2018 itu menjelang 2019 ya, saya diundang ke istana untuk merayakan malam renungan tanggal 1 Agustus tuh, malam renungan kemerdekaan. Saya sangka tiap tahun, ternyata dia cuma mau gaetnya Maruf Amin. Kaki saya sampai berdarah tuh di
di rumput karena ada orang buang tusuk sate sembarangan. Kaki saya berdarah kira-kira itu kan. Karena pada saat mau sholat maghrib, kan ngambil wudhu, tertusuk karena apa? Orang buang sampah sembarangan karena mereka yang pengunjung tuh dapat makan sate ya, sembarangan buang tusuk sate. Saya ingat wah, ini saya punya feeling nih, wah bener-bener nih darah bakal mengalir di 2019. Ternyata benar kan? Banyak yang mati. Saya sedikitnya membelajar akan di Minang itu ada namanya alam itu kembang itu sebagai guru, alam tak kambang jadikan guru, itu bahasa kami. Makanya kalau di bawah ada yang ngaku orang Padang, saya tanya Anda Padang atau orang Minang gitu loh, beda kan? Beda ya? Padang, oh beda, orang Padang bukan orang Minang. Padang itu ibu kota, siapa aja boleh datang. Kayak orang Jakarta nih, atau orang Jakarta, emang orang Betawi belum tentu. Oh gitu. Ya kan? Gitu dong kan. Atau orang Medan ya, belum tentu orang Batak, orang Melayu. Ya kan? Bukan tentu orang Melayu, tapi ada orang Batak, ada orang Berarti Minang itu suku berarti gitu ya? Minang tuh bukan suku, bangsa. Kita ini sebetulnya bangsa. terdiri dari bangsa-bangsa. Minangkabau, Sunda, Jawa itu bangsa, tapi karena kesepakatan kita dari bangsa-bangsa yang besar menjadi bangsa yang super besar. Kita nggak ada keunikan lain di dunia ini kecuali Indonesia, ya kan? Bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia kemudian kan, itu loh. Nah, sejarah inilah yang ditanamkan. Pramudia walaupun begitu dia mengajarkan saya bahwa kita mesti belajar pada sejarah. Jangan lupakan sejarah kalau kita mau maju. Tetapi ada gerakan yang mau menghilangkan sejarah kepahlawanan kita, ya kan? Kepahlawanan orang umat Muslim yang memerdekakan Republik ini dia mau eliminir. Nah itu gerakan, makanya saya pikir saya haikul yakin ada yang terpapar komunisme di negeri ini kan gitu. Betul. Kira-kira gitu. Dan kalau kita bicara cerdas, kita nggak perlu nyebut nama lah. Cukup YBS, cukup Singanu, ya kan? Iya. Dan saya lihat gaya-gaya mempertentangkan umat itu gaya dia. Lalu ada orang dihantam dari belakang oleh orang pada saat orang sholat, itu kan indikasi test case mereka kan, lalu diindikasikan sebagai orang sakit jiwa. Mungkin juga ada yang bermainkan kan, itu kan robot, dibikin robot itu. Nah bahaya ini yang kita tahu, makanya kita betul-betul di Termul ini orang nggak tahu apa mungkin, atau dia memang gennya gen kom, saya kan nggak tahu, betul loh. Ya, kira-kira begitu kawan ya. Bang, jadi seperti lihat kami katakan itu bahwa mereka itu 20 juta loh bang, gitu loh populasinya gitu kan. Itu pernyataan dari mereka yang seperti itu. Ya. Jadi artinya jadi banyak keturunan mereka itu banyak, karena semuanya dihabiskan. Kita kan di tahun 65 kan komunis terbesar setelah Cina dan Rusia. Betul. Ya kan? Begitu loh, Bu. Jadi sekarang pertarungannya jelas kan? Pertarungan jelas. Kalau kita leha-leha, kita akan habis nanti. Bayar. Habis. Nah, makanya kita ingin kembali melamalkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Makanya Pak Kiflan Zen mengatakan, saya lebih mendukung Prabowo jadi presiden. Kenapa? Ada kemungkinan dia menjadi kembali ke UUD 45, nunggu dekretnya mungkin tahun depan kali. Iya. Oh ya, saya ada kegiatan sedikit ya. Lanjut aja Anda bicara. Kasih aja Pak Engki. Iya, siap. Orasi aja. Mas saya minta Pak Engki yang orasi, bukan saya masih kerja juga, sambil kerja saya dengar Pak Engki aja ngobrol, gitu ya? apa-apa. Baik. Kita bicara. Iya, tema-tema artinya semua itu sudah by design ya, seperti saya katakan udah terencana dengan apik, saya katakan begitu kan. Sehingga betul-betul dia merasa sukses karena menjadi RI 1. Saya katakan begitu, terang-terangan ini kan seperti itu. Oh, lu di sini karena mau merokok ya? Apabila ijazah itu palsu, kedapatan palsu, Bang, itu efeknya tetap ke bawah, Bang. Ke asal usulnya dia kan seperti itu. Efeknya begitu. Oleh karena dipertahankan. Karena
setelah dia kedapatan ijazah palsu, itu administrasi atau surat-surat dokumen-dokumen dia akan terpapang semua, gitu kan, akan diselidiki semua kan seperti itu. Nah artinya bila itu kedapatan itu, ya itu musuh bebuyutan negara Republik Indonesia, itu Partai Komunis kan seperti itu. Jadi haluan komunis ini pengen menguasai daripada negara kesatuan Republik Indonesia, karena tahu bahwa sumber daya alamnya, letak geografisnya itu sangat strategis di mata dunia kan seperti itu. Tapi saya percaya dan yakin hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan selamat gitu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang itu selain bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, Bang. Karena tanpa pertolongannya, dengan cengkraman mereka yang sangat kuat sekarang ini, itu mustahil gitu loh. Tapi kalau didasari dengan iman dan betul-betul cinta terhadap negerinya, insya Allah. Kan itu yang harus diajar, yang dimiliki oleh putra-putra Indonesia kan. Putra-putra Indonesia harus memiliki jiwa seperti itu, yang mana generasi sekarang itu sedang dimatikan dengan apa? Judi online, mahasiswanya terindikasi pinjol dengan mudahnya, kan seperti itu. Jadi artinya generasi kita pun sedang diserang seperti itu, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi, tidak terasa kan. Maka setelah nanti kebiasaan-biasaan itu terjadi, maka terlenalah kita, terbius menjadi sesuatu yang biasa, yang luar biasa ini akan menghancurkan kita menjadi dikatakan biasa. Maka akan terjadilah seperti negara Singapura, Melayu habis. Demikian. Apa? Hah? Iya, sebagai warga negara, apalagi apa namanya, Bikin aja merasa memiliki negara ini, harus kita